Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Welcome back to my channel. Di channel ini kita tetap akan fokus pada health information dan health economic. Nah, tapi di video kali ini saya ingin membahas tentang pengalaman saya mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, jadi saya fokus di sini untuk membahas pengalaman-pengalaman saya ketika mendapatkan atau mengejar beasiswa LPDP. Saya nggak akan fokus sama tips atau trik yang sudah banyak teman-teman LPDP atau WRD lain. Jadi intinya teman-teman nggak perlu lagi saya jelasin apa itu LPDP karena teman-teman pasti udah tahu apa itu LPDP. PDP ini terus terang aja teman-teman sangat-sangat berpengaruh sama perkembangan pengembangan diri saya, karena dengan mendapatkan beasiswa ini saya mendapatkan begitu banyak pengalaman yang berharga dalam kehidupan pribadi, dari sisi keilmuan dan dari sisi kekeluargaan. Nah, sebenarnya saya sambil mereminder diri atau mengingatkan diri tentang perjuangan tahun 2014 sampai tahun 2019 setelah mendapatkan beasiswa ini. Nah, di tahun 2014, jadi kurang lebih 5 tahun baru beasiswa LPDP ini berasa. Nah, saya mulai ketika waktu itu tahun 2014 pertama saya merantau di Tanah Jawa atau di Jawa Tengah. Itu hasil ajakan dari teman saya yang bernama Laude Umar Mardianto. Nah, Umar Mardianto ini mengajak saya karena kami sama-sama alumni FKM Unidayan dan kami adalah angkatan pertama. Maka saat itu ketika lulus 2013 kami bersepakat dan dia mengajak saya untuk melanjutkan pendidikan ilmu kesmas di Jawa. Nah, banyak pilihan kampus-kampus, tetapi ketika itu kami mencoba untuk melanjutkan di Jawa Tengah atau di Jogja karena beberapa faktor juga, selain biaya murah, kultur belajar di Tanah Jawa juga lebih meyakinkan. Nah, ketika itu saya mengikuti seleksi di program Magister Kesehatan Masyarakat Undip. Nah, di program magister itulah saya bertemu dengan salah satu dosen, dan ketika diwawancara beliau menanyakan, nanti pembiayaan kuliah kamu dari mana? Ini biaya kuliahnya mahal. Apakah kamu sanggup membeli laptop, printer dan sebagainya? Di tengah-tengah kamu belum punya pekerjaan saat itu. Akhirnya beliau menyarankan saya untuk menuliskan dalam selembar kertas, dia menulis beasiswa LPDP. Saya tidak berpikir panjang untuk mencari atau mengejar beasiswa itu, saya langsung buka websitenya. Dan kalau nggak salah di pertengahan tahun 2014 itu saya buat akun LPDP. Jadi LPDP sudah berumur 2 tahun atau 2014. Nah, saat itu saya berpikir sebenarnya apakah bisa saya mendapatkan beasiswa LPDP di tengah-tengah dengan kondisi IPK saya yang hanya cuma 3,22. Jadi IPK itu hanya 3,22 dan akreditasinya C. Karena balik lagi seperti yang saya jelaskan di awal, itu teman saya yang nama Umar tadi itu dan Yumardin ini pertama di FKM Unidayan. Nah, Fakultas Kesehatan Masyarakat yang masih di kampus swasta dan itu masih baru. Dan saya mungkin yang paling rendah IPK-nya 3,22. Tapi karena saya memang niat untuk mengejar beasiswa, ya saya melanjutkan itu, dan saya coba berpikir ya udahlah, kalau misalnya kalaupun juga gagal ya nggak masalah, ini menjadi pengalaman. Akhirnya saya coba mendaftar beasiswa itu. Nah, saya daftar beasiswa LPDP dan saya membuat akun di tahun 2014. Ya.
Karena saya angkatan pertama, maka motivasinya adalah ini menjadi modal berharga mungkin buat adik-adik saya di junior-junior saya di fakultas itu untuk mengejar yang namanya beasiswa atau melanjutkan pendidikan tinggi. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang LPDP ini panjang sekali runtutan ceritanya. Kalau kita runut, karena 5 tahun kan, dari 2014 saya selesai menggunakannya 2019. Saya dapat beasiswa itu, saya mendaftar secara online, saya mengirimkan email, memasukkan data dan sebagainya itu. Kemudian saya di tahun 2015, jadi sejak April kalau nggak salah, itu saya mendaftar atau buat akun LPDP. Kalau bukan bulan April, bulan 5 Mei deh saya buat akun LPDP. Nah, di tahun kedepannya baru saya ikut seleksi administrasi, jadi menyiapkan administrasinya itu 1 tahun. Nah, kemudian nggak salah ingat lagi ya, itu di 2015 habis lebaran di Idul Adha, saya mendapatkan email dari LPDP bahwa saya lolos seleksi administrasi. Kalau udah lolos seleksi administrasi, nanti kita seleksi wawancara. Nah, di seleksi wawancara itu ketika di Jogja, saya mengikuti lagi. Jadi saya bolak-balik Semarang Jogja itu tiap minggu untuk melengkapi semua persyaratan administrasi, dan itu memang membutuhkan biaya. Agustus itu saya mendapatkan email bahwa saya lulus wawancara. Nah, tapi setelah itu saya alhamdulillah di LPDP itu kita mendapatkan kesempatan ya untuk melanjutkan atau mencari, bukan melanjutkan tapi mencari kampus tujuan. Nah, ketika mencari kampus tujuan inilah ada beberapa teman saya di Semarang menyarankan kepada saya, gimana kalau kejar saja yang beasiswa di luar negeri, karena saat itu saya mendaftar yang dalam negeri dan luar negeri, di dalam negeri, tapi dia menyarankan untuk luar negeri karena di tahun 2015 itu LPDP masih memperbolehkan untuk mendaftar beasiswa di upgrade gitu dari dalam negeri ke luar negeri, dan itu membuat saya menjadi penasaran ya. Jadi akhirnya saya berpikir kalau kayak gini ya mending saya ke luar negeri. Jadi saran dari teman luar negeri, maka saya mengejar persyaratan di luar negeri. Toh saya berpikir kalaupun gue nggak lolos, ya anggap saja sebagai bahan dari pengalaman gitu loh. Jadi saya mencari kampus-kampus yang saat itu. Nah, ini memang terkesan ambisi sok-sok untuk ini, padahal IPK saya cuma 3,22 dan akreditasi C. Dan teman-teman pasti teman-teman seangkatan saya berpikir saat itu ya itu nggak bakalan mungkin. Ya saya tidak mempersoalkan mau itu lolos atau enggak, tapi yang saya pikir adalah itu pengalaman saya, dan saya sampai sekarang pun saya masih penasaran untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Nah, bahkan saya mencari kampus-kampus di luar negeri itu melalui website. Saya mencari rekomendasi. Kemudian saya mencari tuh informasi di kampus-kampus seperti University of Birmingham, University of Nottingham, University of Kyoto, University of Tokyo, University of Korea. Nah, kemudian saya berpikir lagi, pokoknya saya fokus saat itu adalah kampusnya tujuannya UK. Yang pertama itu adalah UK karena memang saya suka sekali sama UK. Yang kedua itu Jepang, dan ketiga adalah Korea. Dan Korea pun itu saya iseng aja sebenarnya. Nah, bahkan salah satu prof di Jepang itu sempat membalas emailku. Nah, namanya Prof Rintaro Mori. Nah, Prof Rintaro Mori itu dia berafiliasi di 2 kampus, di Tokyo University dan Kyoto University, dan itu dia public health. Nah, beliau sempat menyarankan saya untuk nanti S3 baru ke Jepang. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan yang di Undip? Nah, jadi kan yang di Undip itu 2015 saya sempat mau meninggalkan Undip, tapi karena saya berpikir ini udah semester 3, akhirnya saya melanjutkan. Tetapi pada akhirnya selesai di Undip 2016 dan saya nggak cuti sudah. Jadi jasa saya dikirim saat itu lewat pos. Nah,
kampus saya yang saat itu dalam negeri itu adalah UGM. Jadi saya coba daftar di K3 FK Fakultas Kedokteran, dulu bukan FK KMK, dulu namanya Fakultas Kedokteran. Jadi Kesmasnya itu di bawah naungan kedokteran. Nah itu saya mendaftar K3 sampai 2, kalau nggak salah 2-3 kali. 2-3 kali itu butuh perjuangan juga. Jadi 2-3 kali itu saya pun merasa lelah ya, dan ketika itu saya sudah sampai tahap wawancara, tapi pada akhirnya nggak lolos juga. Nah dari situ saya sempat down sebenarnya teman-teman. Nah makanya kemudian saya sempat berpikir bahwa untuk memfokuskan untuk mencari kampus lain. Nah, saya lulus di LPDP tahun 2015 dan itu PK 50, kita sebanyak kurang lebih 131 orang. Jadi teman-teman di PK 50 itu banyak sekali orang-orang hebat ya. Bahkan teman-teman saya itu hampir sebagian besar itu di luar negeri. Nah, kemudian ada juga teman yang namanya Tasya Kamila itu loh, yang dia dari University of Columbia. Dia artis cilik ya kalau nggak salah, ingat itu teman-teman. Nanti kalau ada yang lupa, ini orangnya nih saya tunjukin, itu Tasya Kamila. Itu